Yo, konnichiwa minasan. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau saat ini di Jepang sangat banyak membutuhkan tenaga kerja orang asing, khususnya tenaga kerja asing orang Indonesia. Tapi pertanyaannya, di tahun 2025 ini, apakah masih worth it untuk kerja di Jepang? Jadi simak video ini karena di video ini gue akan kasih alasan kenapa kerja di Jepang itu masih sangat worth it di tahun 2025 ataupun tahun-tahun berikutnya. Gue udah 1 tahun kerja di Jepang, dan sebelumnya gue kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya udah cukup lama. 8 tahun gue kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Tapi karena umur gue yang udah lebih dari 25 tahun, jadi nyari kerja di Indonesia kan makin susah lah ya. Makanya gue mutusin buat kerja di Jepang. Nah mungkin video ini juga bisa jadi solusi buat kalian yang umurnya lebih dari 25 tahun dan susah nyari kerja di Indonesia agar semakin yakin untuk kerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Alasan pertama kenapa gue yakin kalau kerja di Jepang itu masih sangat worth it adalah gaji. Gaji di Jepang itu sekitar 12 juta sampai 20 juta per bulan ya. Itu untuk visa Gino Jisusei maupun Tokutei Gino. Ya kurang lebih sama lah ya. Gino Jisusei dan Tokutei Gino pun nerima gaji segitu sebulan. Ya kalau dirata-ratain mungkin orang-orang dapat 15 juta per bulan. Dan itu pun gaji bersih lah ya. Jadi udah dipotong apartemen, listrik, air, asuransi, dan juga internet selama sebulan. Jadi 15 juta itu tinggal dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Untuk biaya hidup di Jepang selama sebulan itu ya rata-rata gua sendiri ya. Karena gua perokok, jadi gua ngabisin sebulan itu 5 juta sampai 6 juta per bulan ya. Ya mungkin kalian yang enggak ngerokok 3 juta juga udah cukup buat biaya hidup di Jepang selama 1 bulan. Itu pun udah makannya lumayan enak lah ya, nggak terlalu ngirit-ngirit banget gitu kan. Bisa makan daging sapi, daging ayam, telur, sayuran segala macem, bisa makan buah-buahan ya. Selama sebulan itu 3 juta cukup. Nah, sisanya dari 15 juta dipotong, taruhlah ya 5 juta per bulan untuk makan. Sisa 10 juta itu bisa buat nabung atau investasi atau apapun, intinya nabung lah ya. Nah sedangkan di Indonesia sendiri UMR tertinggi sekarang di kota Bekasi lah ya. Gua udah nggak terlalu ngecek juga sih UMR tertingginya berapa ya, mungkin sekitar 6 juta sekarang lah ya. Taruh 6 juta di Bekasi, itu kan belum dipotong apartemen, belum dipotong nggak apartemen ya kita ngomongnya, kontrakan ya, belum dipotong kontrakan, belum dipotong internet, listrik, dan lain-lain lah ya. Taruh misalkan gaji di Bekasi atau Karawang ya, itu UMR-nya rata-rata sama, hampir sama. Di Bekasi dan Karawang misalkan gaji 6 juta, dipotong kontrakan sekarang yang 3 petak mungkin 1 juta, listrik dan kuota 500.000 lah ya, udah ngabisin 1.500.000, sisa 4.500.000 ya untuk makan 1 bulan di Bekasi dan Karawang. Itu sekitar 2 juta lah ya, yang perokok mungkin 3 juta sebulan, nyisa berapa itu? 1.500.000 ya, cukup jauh bedanya lah ya. 1 bulan bisa nabung 10 juta, dan di Indonesia ya bisa nabung sih 1 juta sampai 2 juta ya. Tapi menurut gue itu sangat jauh bedanya. Itu pun kalau yang kerja di Bekasi ataupun Karawang. Kalau misal kerja di kampung gimana? Dengan gaji 2 juta sampai 3 juta per bulan. Misal kalian kerja di tengah kota dan kalian tinggal di pelosok kampung, dimana kalian harus ngontrak ya. Kontrakan di kampung sekarang berapa? 500.000 kali ya, 500.000 per bulan, ditambah biaya kehidupan sehari-hari ya, ngepres lah ya. Mungkin ada tabungan, ada mungkin, tapi ya
beda banget sama kerja di Jepang ya, menurut gue ya. Dimana bisa nabung 10 juta per bulan, sedangkan yang kerja di kampung ya syukur-syukur kalau bisa nabung. Nah, kalau kurang gimana? Itu menurut gue. Tapi bang, kerja di Karawang Cikarang juga bisa kok dapat gaji 12 juta sampai 15 juta per bulan. Ya nggak salah. Emang bisa di Cikarang Karawang bisa dapat gaji 12 juta sampai 15 juta per bulan ya. Banyak yang ngomong kayak gitu ke gue. Ya gue juga ngerasain. Dapat gaji 12 juta sampai 15 juta per bulan gue juga tahu. Gue juga ngerasain. Tapi untuk dapat 12 juta sampai 15 juta per bulan itu harus lembur berapa jam sehari? Harus kerja 12 jam sehari, terus Sabtu Minggu juga harus masuk. Gak ada waktu buat badan sendiri, buat keluarga, gak ada. 1 bulan full kerja baru dapat di atas 10 juta. Sedangkan di Jepang untuk dapat 12 juta 15 juta itu ya tanpa lembur ya. Di Jepang juga kalau lembur Sabtu Minggu masuk, 1 hari lembur 3 jam, itu bisa aja dapat 30 sampai 40 juta. Cuman di Jepang itu jam kerjanya sangat diatur biar menghargai badan sendiri ya, biar badan gak terlalu capek, menghargai kesehatan. Jadi nggak ada kerja sampai 12 jam sehari Sabtu Minggu masuk, nggak ada. Nah, untuk alasan yang kedua, jenjang karir ya. Jenjang karir. Ini sangat penting ya. Di Jepang, kalian bisa kerja 10 tahun lebih tanpa takut habis kontrak. 10 tahun lebih lah ya. Taruh kalian kerja di Jepang pakai visa Gino Jisusei dengan masa kontraknya 3 tahun. Terus kalian betah di perusahaan itu, kalian betah, kalian bisa lanjut visa Sanggo dengan masa kerja 2 tahun, itu udah 5 tahun. Terus kalian masih betah kerja di perusahaan tersebut dan kalian bisa nambah lagi visa Tokutegi no 1 dengan masa kerja itu 5 tahun. Nah, kalian bisa kerja 10 tahun tanpa habis kontrak. Terus Tokutegi no 1 pun kalian masih betah kerja di Jepang, kalian bisa lanjut visa Tokutegi no 2 dengan masa kerja tidak terbatas ya. Jadi kalian bisa selamanya untuk kerja di Jepang nih. Nah, gimana di Indonesia? Untuk masuk perusahaannya aja butuh duit ya buat nyogok. Itu pun kalau langsung kontrak. Biasanya kan bayar calo, habis itu kerja dulu magang 6 bulan, kalau kinerja bagus baru dikontrak 1 tahun. Kalaupun kinerja bagus ditambah kontrak lagi 1 tahun, habis itu habis kontrak ya. 2 tahun kerja habis kontrak, habis itu nyari lagi, calo lagi, ngeluarin uang lagi, magang lagi 1 tahun lagi, habis itu habis kontrak lagi, terus aja kayak gitu sampai umur kalian lebih dari 25 tahun bingung. Kayak gua umur di atas 25 bingung nyari kerja. Akhirnya ya ujung-ujungnya ke Jepang sih. Kalau nggak kerja ke Jepang ya di atas umur 25 paling kerja serabutan. Ya apalagi susah kan nyari kerja di Indonesia. Tapi kalau di Jepang ya, misal kalian cuma kerja 3 tahun ya, magang 3 tahun pakai visa Gino Jisusei, terus kalian punya sertifikat bahasa Jepang N4 ataupun N3, lalu pulang ke Indonesia. Nah, sertifikat itu kalian bisa pakai untuk lamar di perusahaan Jepang. Bisa ya, kemungkinan ada sih temen gue yang habis dari Jepang punya N3, terus kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, habis itu karyawan. Ya, peluang karyawannya ada lah ya. Ya itu yang dimaksud jenjang karirnya tinggi gitu. Selain kalian bisa menetap di Jepang, kerja lama tanpa takut habis kontrak, kalian juga bisa pulang ke Indonesia dan kerja di perusahaan Jepang. Itu alasan yang kedua. Kenapa gue masih bilang kalau di Jepang itu masih sangat worth it. Jenjang karir, gaji. Ya itu dengan alasan itu pun seharusnya udah sangat meyakinkan lah ya untuk kerja di Jepang ini.
Ya alasan-alasan lain mah alasan-alasan yang di luar konteks ya. Misalkan Sabtu Minggu libur kalian bisa jalan-jalan, nikmatin kota Jepang seperti yang kalian tonton di anime. Itu alasan-alasan bonus. Atau kalian bisa cari cewek Jepang. Itu alasan-alasan bonus lah ya. Jadi alasan yang paling penting ya, satu, gaji yang sangat jauh ya dengan di Indonesia. Yang kedua, jenjang karir yang sangat panjang. Itu pun seharusnya udah cukup untuk meyakinkan kalau kerja di Jepang itu masih sangat worth it. Nah, itu aja alasan kenapa gua masih berani ngomong kalau 2025 masih sangat worth it untuk kerja di Jepang atau di tahun-tahun berikutnya ya. Buat kalian yang bingung cara kerja di Jepang itu gimana ataupun prosesnya kayak gimana, kalian bisa tonton video gua yang lain atau kalian bisa DM gua di Instagram, TikTok, atau langsung komen di kolom komentar ya. Pasti gua jawab. Oke, segitu aja video dari gua. Saya Mademete Kurete Arigato. Ya, mata nih.